Welcome to Jumanji. Who's that? I think he went back in. We gotta go get him. We haven't even picked our guys yet. Oh, he just parked. All right. We're not going to make it. We're going to make it. I don't think we're going to make it. Would you look at me? I haven't looked like this since... Even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. Everybody run! Halo para rebaners, jumpa lagi bersama saya di channel Delphi Movie. Kali terakhir, Delphi Movie sudah membahas film pertama Jumanji yang berjudul Welcome to the Jungle. Nah, kali ini Delphi Movie akan membahas seri kedua dari Jumanji yang berjudul The Next Level, dengan latar permainan yang baru, level yang semakin tinggi, serta rintangan yang tentu saja akan lebih menegangkan. Untuk sobat ketahui, masih sama seperti di seri pertamanya, di sequel kedua Jumanji ini, kembali masih diperankan oleh aktor-aktor terkenal yang sebelumnya sudah bermain. Seperti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, dan aktor-aktor hebat lainnya. Untuk sobat sekalian yang belum menonton seri pertama Jumanji yang berjudul Welcome to the Jungle, bisa langsung klik notifikasi yang ada di atas, atau tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan Bethany yang sedang berlibur di suatu tempat yang mirip seperti hutan Jumanji. Ia pun mengirimkan foto liburannya ke grup, lalu mengajak ketiga kawan lainnya untuk melakukan reuni, mengenang kembali kisah pertualangan mereka di negeri Jumanji beberapa tahun yang lalu. Rencana ini pun disambut gembira oleh teman-temannya, tak terkecuali Spencer yang sedang bekerja di sebuah swalayan yang ada di perkotaan. Ia bahkan rela pulang menggunakan bis malam hanya demi bertemu teman-temannya. Tibalah Spencer di kampung halamannya. Ternyata, di sana Spencer memiliki seorang kakek yang bernama Eddie. Lama tak bertemu, Spencer sempat bercerita dengan kakeknya, bahkan curhat tentang hubungannya dengan Martha yang telah putus. Setelah harinya tiba, mereka pun bertemu di Nora's Cafe. Namun sayangnya, entah alasannya apa, Spencer tak datang dan tak bisa dihubungi. Di rumah Spencer sendiri, kakeknya dikunjungi oleh Milo, yang merupakan kawan lama dari kakeknya Spencer. Pada saat yang bersamaan, ternyata di depan rumah sudah ada Fritz, Martha, dan Bethany yang datang berkunjung karena khawatir dengan Spencer. Saat mereka sedang mengobrol, tak disangka-sangka dentuman aneh pun muncul lagi setelah sekian tahun. Mereka bertiga pun langsung menuju ke gudang sekolah. Dan benar saja, game konsol yang dulu telah mereka hancurkan kini sudah ada lagi di atas meja. Bahkan mereka hanya mendapati jaket dan handphone milik Spencer. Nah, ternyata di malam sebelumnya, Spencer dengan diam-diam turun ke gudang milik kakeknya, mengambil game konsol Jumanji yang telah lama mereka tinggalkan, lalu memperbaiki serta memainkan game tersebut. Karena yakin Spencer sudah masuk kembali ke dalam game, maka Fritz, Martha, dan Bethany pun memutuskan menyusul dan menyelamatkan Spencer. Namun sebelum sempat memilih karakter, Fritz dan Martha pun langsung tersedot ke dalam game, sedangkan Bethany malah tertinggal. Di sini masalah semakin runyam karena kedua kakek tua tadi, yaitu kakek Eddie dan kakek Milo, juga mendengar dentuman musik Jumanji tadi. Dan alhasil, mereka berdua pun ikut tersedot ke dalam game tersebut. Dan yap, mereka semua pun akhirnya muncul kembali di dunia Jumanji untuk kedua kalinya. Untuk sobat yang belum tahu, di dalam game ini setiap pemain memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan setiap pemain akan diberikan 3 nyawa. Jadi jika ketiga nyawa ini habis,
maka mereka akan benar-benar mati di dunia game maupun di dunia nyata. Nah, untuk karakter pemain, kali ini agak sedikit berbeda dari seri sebelumnya. Sebab kali ini, yang menjadi Dr. Braveston adalah kakeknya si Spencer, yaitu kakek Eddie. Dan yang menjadi Profesor Finbar adalah kakek Milo. Sementara itu, Fritz yang dulu menjadi Dr. Finbar, kini ia menjadi karakter Profesor Sheldon. Dan di sini, karakter yang tidak berubah hanyalah Martha. Ia tetap mendapatkan karakter sebagai si seksi Ruby. Saat mereka sedang ribut-ributnya, tiba-tiba saja datang seekor kuda Nil yang hampir saja memangsa kakek Milo. Beruntung ada Martha yang menolong. Namun sayangnya, justru Fritz yang lengah dan dimakan oleh seekor ular. Fritz pun kembali lagi memasuki game, dan nyawanya kini tersisa 2. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datanglah Nigel menggunakan pesawat terbang. Seperti di seri sebelumnya, tugas Nigel di sini yaitu sebagai NPC alias non-player karakter. Ia pun menjelaskan kepada Fritz dan kawan-kawan bahwa hutan Jumanji kini sedang dalam bahaya. Nigel pun menjelaskan bahwa batu permata Jumanji telah dicuri oleh Jurgen, yaitu penakluk Jumanji yang paling kejam. Si kejam Jurgen kemudian menyembunyikan batu permata Jumanji di dalam kegelapan yang paling kelam dan jauh dari sinar matahari. Sehingga kini, dunia Jumanji sedang dilanda kegelapan dan kekeringan yang dahsyat. Itulah mengapa Nigel memanggil Dr. Braveston dan kawan-kawan kembali ke dunia Jumanji. Mereka harus merebut kembali permata Jumanji dan membawanya ke sinar matahari agar dunia Jumanji bisa terselamatkan. Mereka kemudian diberikan sebuah peta dan petunjuk yang berbunyi, temukan oasis, ikuti api untuk mendapatkan buah gurun. Setelah mendapatkan petunjuk, Nigel kemudian menurunkan mereka berempat di tengah gurun pasir yang menandakan level 1 permainan pun segera dimulai. Kini mereka harus menyelesaikan semua misi agar bisa segera menemukan Spencer dan kembali lagi ke dunia nyata. Di sini, Fritz kemudian menemukan banyak bangkai mobil yang sudah rusak. Di saat yang bersamaan, datanglah seekor burung unta. Kakek Milo pun mulai menjelaskan tentang spesifikasi burung unta tersebut karena ia adalah ahli hewan. Kakek Eddie yang tak sabaran kemudian berusaha mencoba mengusir burung unta tersebut. Dan tentu saja, kakek Eddie pun terbunuh oleh si burung unta tadi. Setelah itu, si burung unta kemudian pergi begitu saja. Dan kakek Eddie pun kembali lagi memasuki permainan dengan 2 nyawanya yang tersisa. Namun siapa sangka, si burung unta yang tadi pergi justru kembali lagi membawa kawanannya yang lebih banyak lagi untuk memangsa Fritz dan kawan-kawan. Beruntung di antara rongsokan mobil-mobil tersebut, ada mobil buggy yang masih bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil melewati level gurun pasir, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke level selanjutnya. Di tengah perjalanan, kakek Eddie sempat mengutarakan kekesalannya lantaran kakek Milo telah menjual kafe yang menjadi bisnis mereka berdua di saat masih muda dulu. Di sisi lain, tepatnya di dunia nyata, terlihat Bethany pergi ke rumah Alex untuk meminta bantuannya memperbaiki game konsol yang rusak agar teman-temannya bisa kembali lagi. Alex di sini adalah salah satu karakter yang dulu ikut masuk ke dalam permainan Jumanji pada seri pertama yang berjudul Welcome to the Jungle. Scene kembali lagi kepada Fritz dan kawan-kawan, di mana mereka telah sampai di Oasis, yaitu level kedua dari game tersebut. Di sini kakek Eddie alias Dr. Braveston didatangi oleh seorang gadis cantik bergaun merah. Mereka pun mengejar wanita tersebut. Dan tak disangka, mereka bertemu dengan si kejam Jurgen yang sedang berpidato di depan para anak buahnya. Saat sedang berpidato, tiba-tiba saja lampu padam
Lalu seorang wanita Asia bernama Ming datang dan mencoba mencuri kunci tempat penyimpanan permata Jumanji dari tangan Jurgen. Ming pun tertangkap dan dibunuh oleh Jurgen. Setelah Ming masuk kembali ke dalam permainan, akhirnya di sini Martha berhasil mengenali jika Ming sebenarnya adalah Spencer. Di sini Spencer pun sempat curhat. Alasan dia kembali lagi ke dalam game adalah karena ia ingin kembali lagi menjadi Dr. Braveston yang memiliki fisik yang sempurna dan melupakan keadaannya di dunia nyata yang sering sakit-sakitan. Namun bukannya menjadi Dr. Braveston, ia malah mendapatkan karakter Ming Fleetwood. Di saat yang bersamaan, si kejam Jurgen telah pergi membawa batu permata Jumanji. Dan kakek Eddie alias Dr. Braveston kembali didatangi oleh gadis cantik bergaun merah tadi yang memberikan petunjuk permainan, yaitu Jurgen sedang menuju ke bentengnya dan akan melakukan negosiasi dengan Kababik bersaudara. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menyusul Jurgen. Di sini tugas Spencer dan kakek Milo mencuri unta. Kakek Eddie berjaga-jaga di luar, sedangkan Fritz dan Martha mengikuti gadis cantik bergaun merah tadi, yang ternyata mengarahkan mereka menuju ke sebuah pohon beri Jumanji. Fritz dan Martha pun berhasil mengambil buah beri Jumanji tersebut. Sedangkan di luar, kakek Eddie malah mengajak berantem setiap orang yang lewat di depannya. Di sini muncul juga Switchblade, yaitu suami dari gadis cantik bergaun merah tadi. Saat mereka semua sedang berkumpul, tak disangka Switchblade menembakkan bazooka, yang tentu saja membunuh mereka semua. Lalu kembali lagi memasuki permainan dengan nyawa yang telah berkurang. Dengan menaiki unta, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Gunung Satmir. Di tengah perjalanan, kakek Eddie dan kakek Milo malah kembali berantem, membahas bisnis mereka di dunia nyata. Dan kakek Milo harus kehilangan satu nyawa karena dihajar oleh kakek Eddie. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun karena unta hanya bisa mengantarkan mereka sampai di perbatasan, maka mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun sampai di level berikutnya, yaitu melewati rintangan jembatan tali. Karena karakternya adalah ahli geometri, maka Fritz dengan mudahnya memberitahu jembatan-jembatan mana saja yang bisa mereka lalui. Namun tantangan jembatan ini menjadi lebih sulit karena muncul kawanan mandrill, hewan sejenis babun namun lebih besar dan buas. Martha bahkan kehilangan satu nyawanya karena kebuasan dari mandrill ini. Mereka akhirnya berhasil melewati jembatan gantung tersebut, namun sayangnya para mandrill masih saja mengejar dan mengepung mereka. Beruntung ada sesosok pria berkuda yang muncul dan menyelamatkan mereka. Yap, pria tersebut adalah Alex yang berhasil memasuki game Jumanji. Dan yang menjadi karakter kuda dalam permainan ini adalah Bethany. Selain menolong mereka, Alex juga datang membawa pakaian ganti untuk mereka semua, karena tujuan selanjutnya adalah daerah Kutub Utara. Saat sedang beristirahat, kakek Milo datang menemui kakek Eddie untuk meminta maaf. Ia mengatakan jika di dunia nyata, umurnya tak akan lama lagi, karena ia sedang mengidap sakit berat, sehingga ia berkunjung ke rumah kakek Eddie untuk berpamitan. Akhirnya di sini persahabatan mereka berdua pun kembali lagi seperti dulu. Adegan pun berlanjut kepada Fritz yang menemukan sebuah sungai beraliran listrik. Ternyata, fungsi air ini adalah mengganti karakter seseorang. Mereka pun menyeburkan diri ke dalam sungai tersebut dan mendapatkan karakter seperti yang mereka inginkan, yaitu Spencer kembali menjadi Dr. Braveston, Fritz kembali menjadi Finbar, Bethany kembali menjadi Sheldon, kakek Eddie menjadi Ming, dan kakek Milo menjadi kuda hitam. Saat sedang menghangatkan diri di sebuah gua,
ternyata datanglah anak buah Jurgen, lalu menangkap kakek Eddie dan kakek Milo. Mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan kedua kakek tersebut. Namun kali ini, mereka harus lebih berhati-hati, sebab di sini hanya Alex seorang yang masih memiliki 3 nyawa, sedangkan karakter lainnya hanya memiliki sisa 1 nyawa saja. Untuk melakukan misi penyelamatan, Spencer dan Martha harus memanjat dari bawah jurang. Sedangkan Alex, Fritz, dan Bethany masuk melewati gerbang. Saat di gerbang, terjadi kesalahpahaman karena anak buah Jurgen mengira Fritz dan Bethany adalah Kababik bersaudara yang dinantikan oleh Jurgen. Mereka berdua pun dipertemukan dengan Jurgen si brutal yang sudah menunggu Kababik bersaudara untuk membuat aliansi dalam menguasai dunia Jumanji. Di sisi lain, Spencer, Martha, dan Alex pun berhasil menyelamatkan kakek Eddie dan kakek Milo. Kita kembali lagi ke Fritz dan Bethany. Ternyata penyamaran mereka pun berhasil terbongkar karena anak buah Jurgen melaporkan jika Kababik bersaudara sebenarnya masih dalam perjalanan. Di sini muncullah Spencer alias Dr. Braveston dan mencoba menghajar Jurgen. Namun sayangnya, karena Jurgen terlalu kuat, maka Spencer pun dihajarnya. Saat dipukul jatuh, tanpa sengaja Spencer mengeluarkan buah beri Jumanji yang dibawanya. Dan tak diduga, Jurgen yang melihat hal itu langsung ketakutan dan kabur. Spencer pun mengejar Jurgen, sedangkan yang lainnya menghajar para anak buah Jurgen. Kembali lagi ke Spencer yang berhasil menyusul Jurgen. Saat sedang bertarung, Jurgen pun terkena pukulan buah beri Jumanji dari Spencer, yang merupakan kelemahannya. Spencer akhirnya berhasil menjatuhkan Jurgen dan merampas permata Jumanji. Di sini ternyata kakek Milo alias kuda hitam memiliki sayap dan bisa terbang. Maka dari itu, kakek Milo pun mengajak kakek Eddie untuk mengambil permata Jumanji yang ada di tangan Spencer untuk ditempatkan tepat di bawah matahari. Akhirnya permainan pun bisa diselesaikan dan dunia Jumanji pun bisa diselamatkan. Saat mereka semua akan kembali ke dunia nyata, ternyata kakek Eddie alias kuda hitam memilih untuk tinggal. Alasannya adalah usianya sudah 75 tahun dan sering sakit-sakitan, sehingga dia lebih baik tinggal dan hidup sebagai kuda terbang yang sehat di dunia Jumanji. Dengan berat hati, kakek Eddie pun harus memberikan pelukan perpisahan kepada sahabat baiknya. Dan seperti di seri sebelumnya, mereka semua pun berjabatan tangan dengan Nigel, yang menandakan permainan telah selesai dan saatnya untuk pulang kembali ke dunia nyata. Mereka pun kembali ke dunia nyata dan menjalani hidup mereka seperti sebelumnya. Nah, sobat, jadi itu dia alur cerita film Jumanji, The Next Level. Saya harap sobat sekalian dapat terhibur. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. See you!